Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walter Falifi dari Teknologi Diagnosis Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 3 di Takir 050. Sini saya akan menjelaskan jobset terakhir yaitu modul 11 atau jobset bab 12 itu Free RTOS, Memory Management, dan Advanced Features. Nah, ini analisis model tentang manajemen sumber daya, mitigasi crash, dan sinkronisasi lanjut pada sistem tertanam atau embedded. Oke, langsung saja kita mulai. Mengapa kita membutuhkan RTOS? Nah, melampaui super loop pada program microcontroller standar, kode dieksekusi secara berurutan dalam satu loop besar atau super loop. Jika satu fungsi berhenti, seluruh mesin akan macet, dan RTOS atau Real Time Operating System hadir sebagai middleware untuk menyelesaikan masalah ini. Fungsi RTOS ini adalah multitasking atau konkurensi, memecah program menjadi tugas-tugas kecil yang seolah-olah berjalan bersamaan. Lalu sini ada determinisme waktu, menjamin bahwa tugas yang bersifat kritis, contoh kontrol motor, dieksekusi tepat pada waktunya tanpa delay. Lalu sini ada menggunakan preemptive scheduling di mana task prioritas tinggi bisa. Lalu sini ada relevansi di otomasi industrinya. Dalam dunia otomasi, keterlambatan sepersekian detik bisa menyebabkan kegagalan sistem fisik, contoh lengan robot yang menabrak objek. RTOS menjamin bahwa proses pembacaan sensor, pemrosesan data, dan penggerak aktuator berjalan secara terisolasi namun sinkron, memastikan sistem yang aman dan dapat diandalkan atau reliable. Nah, di sini untuk arsitekturnya sini ada ROM, RAM, dan yang lain-lain teman-teman. Variabel global plus head dan stack. Oke. Untuk flash memory tempat menyimpan kode program, bin atau hex, dan kode statis. Habis ini ada data dan RAM, tempat variabel global dialokasikan, dan heap sini kalau memori tak terstruktur, FreeRTOS mengambil memori dari sini secara dinamis. Lalu sini stack, potongan memori dari heap yang diberikan secara eksklusif pada satu task spesifik digunakan untuk menyimpan variabel lokal dan return address fungsi. Dinamika alokasi heap atau heap underscore for.c. FreeRTOS menyediakan 5 skema alokasi memori dinamis. Pada praktikum ini kita berfokus pada heap for.4.c atau for.c yang merupakan standar industri. Ini gunanya untuk mendukung alokasi, pembuatan tas dan dialokasi atau penghapusan tas, dan mencegah fragmentasi memori. Algoritma ini secara otomatis menggabungkan coalescing blok memori kosong yang berkaitan menjadi satu blok yang besar kembali, lalu monitoring kesehatan heap. Dalam production code, kita wajib memantau sisa memori untuk mencegah kegagalan sistem saat runtime. Oke, lalu sini ada anatomi stack dan high watermark. Nah, saat kita membuat tas dengan X task create, parameter ketiga adalah stack size. Jika kita memberi ukuran terlalu besar, memori akan terbuang percuma. Jika terlalu kecil, akan menjadi stack overflow. High watermark atau HWM. HWM adalah indikator diagnostik free RTOS yang memberitahu seberapa banyak sisa memori stack yang belum pernah tersentuh. Oleh tas tersebut, ia pertama kali dijalankan. Jika nilai HWM mendekati 0, artinya tas hampir kehabisan napas atau memori. Solusi, segera perbesar angka stack size di X task create. Lalu mitigasi bencana atau stack overflow. Di sini jika terjadi stack overflow ini, dampaknya ini variabel local task melebihi ukuran stack yang disediakan. Memori akan luber dan menimpa data milik tas lain atau sistem RTOS itu sendiri, menyebabkan hardware fault atau bisa crash dan restart. Nah, kita bisa lakukannya dengan deteksi via hook function. Aktifkan config check for underscore stack overflow ke mode 2 di free RTOS config.h. Jika RTOS mendeteksi pola memori yang rusak di ujung stack, ia akan otomatis memanggil fungsi hook penyelamat sebelum sistem hancur, teman-teman. Di sini ada programnya. Di sini contohnya. Nah, di sini ada sinkronisasi kompleks event groups. Itu bagaimana jika sebuah tas penggerak aktuator baru boleh berjalan hanya jika sensor suhu sudah selesai dan kalibrasi dan koneksi WiFi sudah terhubung. Menyelesaikan ini dengan semafor biasa akan sangat rumit atau deadlock prone. Solusinya di event group ini, event group memungkinkan satu tas
memantau perubahan kondisi atau bendera atau flags sekaligus dalam satu variabel 32 bit. Itu mendukung evaluasi logika and tunggu semua siap, atau mendukung evaluasi logika or tunggu salah satu siap, dan sangat hemat RAM dibanding membuat banyak semafor. Mungkin ada komunikasi lanjut atau buffers. Queue atau antrean tradisional kurang efisien untuk mentransfer aliran data besar yang tidak menentu. RTOS atau Real Time Operating System menyediakan dua arsitektur khusus. Pertama adalah stream buffer. Di sini digunakan untuk mentransfer aliran data atau byte stream tanpa batas format yang jelas. Contoh kasus, menyimpan aliran data mentah dari pin UART atau streaming dari data sensor audio kecepatan tinggi datanya dibaca per byte. Lalu sini ada message buffer, mewarisi mekanisme stream buffer namun dirancang untuk pesan berstruktur dengan ukuran bervariasi. Contoh kasusnya ini mengirim JSON command parser. Receiver akan selalu menerima pesan utuh tanpa adanya terkecuali. Lalu sini ada keamanan maksimal atau static allocation, menghilangkan risiko out of memory pada industri berisiko tinggi, medis atau otomotif. Itu alokasi memori dinamis sangat program menjalani menggunakan heap sangat dihindari karena berpotensi gagal jika memori penuh. Static allocation mengharuskan program menyediakan buffer array secara manual saat menulis kode atau compile time, dijamin tidak akan gagal saat runtime. Oke. Lalu ada low power, Tickless idle, dan sleep. Ini Tickless idle STM4, STM32, dan ESP32. Ini secara default FreeRTOS membangunkan CPU setiap hanya 1 milisecond hanya untuk mengecek task. Jika ini boros daya, Tickless idle ini menghentikan tick timer sementara dan menunjukkan CPU jika OS tahu semua task sedang blok dalam waktu yang lama. Deep sleep, yes, ini khusus pada ESP32. Ini mematikan hampir seluruh komponen CPU dan RAM untuk menghemat baterai secara ekstrim. Data krusial dapat diamankan ke RTC memori lambatan tetap hidup sebelum masuk ke deep sleep. Nah, ada perbandingan arsitektur STM dan ESP32. Seperti ini teman-teman. Parameter RTOS. Ukuran parameter stacknya kalau STM dihitung dalam word 1 word 4 byte. ESP32 devkit itu dihitung dalam bytes. Nah, untuk parameter RTOS kapasitas RAM dan heap STM 20 KB sangat terbatas, butuh optimalisasi, sedangkan ESP32 520 KB sangat luas. Lalu struktur heapnya, kalau untuk STM single block memori standar dan ESP32 ini multi heap DRAM, IRAM, PSRAM, dan eksternal. Lalu jumlah core-nya STM1 dan ESP2. Nah, ini untuk rat material partikel. Nah, kesimpulan akhirnya nih, kode yang bisa berjalan belum tentu aman. Mempelajari fitur tingkat lanjut RTOS adalah transisi dari pembuat prototype menjadi industrial grade engineer yang mampu mencegah kegagalan sistem sebelum terjadi. Oke, seperti itu teman-teman untuk presentasinya. Kita lanjut ke bagian pembahasan kode program. Oke teman-teman, ini untuk pembahasan programnya. Kita bisa lihat di sini, silakan saksikan. Oke, ini untuk programnya ya, kita kan menggunakan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, berarti master slave. Nah, ini untuk masternya itu si ESP, slave-nya STM32. Ini untuk programnya dari master ESP32. Kayak define pin-nya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya. Ini untuk slave-nya antara STM32 nya. Udah. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ESP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada THT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC, percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ESP dan
apa STM, terus ada I2C di sini. Nah ini DAC-nya tuh dari potensio dia dibaca ke ini PWM dari LED, mengubah kecerahan LED dari apa iya potensio. Nah terus cara kerjanya, nah ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MGU7 sama nilai ADC dari potensio. ya potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari Cerahan LED. ya kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potensiometer. Udah itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensio nilainya akan nol, ADC-nya. Iya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga nol, ADC-nya, PWM-nya. Terus udah gitu aja. 2 menit. Oh ya, oke, terima kasih. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini still serial monitornya. Udah. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya untuk modul yang saat ini. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih karena untuk video embedded pada semester ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Terima kasih semuanya sebelumnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.